Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Muhammad Zaki dengan nomor induk mahasiswa 4901130015 dari Fakultas Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Baiklah, saya seperti biasa dengan melanjutkan modul tentang tutorial C++. Sebelumnya saya sudah menjelaskan yang namanya pengulangan do while, di mana bahwa terdapat perbedaan pengulangan while dengan do while, yaitu jika while dia akan membaca while-nya terlebih dahulu dengan bacaan ketika mencacah atau ketika sebuah kondisi ini memenuhi syarat, maka pernyataannya dilakukan. Sedangkan pada do while, dia melakukan membaca syaratnya dahulu atau pernyataannya dahulu dan baru membaca kondisi ketikanya. Dengan bacaan seperti ini, membaca ini ketika kondisi ini. Tetapi untuk hasilnya sama saja seperti while. Di sini perbedaannya hanya posisi saja dan cara membacanya. Baiklah, itu penjelasan saya sebelumnya tentang pengulangan. Selanjutnya saya akan melanjutkan modul 6.3 dengan menggunakan pengulangan for. Berbeda dari pengulangan while dan do while tadi, di mana pernyataan for berfungsi untuk menangani masalah pengulangan yang telah diketahui banyak. Bentuk umum dari pengulangan for itu adalah for atau for variabel sama dengan nilai awal, kondisi, dan variabel. Atau bisa dibaca dengan untuk variabel bernilai awal ini, ketika kondisi ini, maka variabelnya diinkremen. Bisa juga didekremen. Ini merupakan satu kesatuan atau lebih mudah dibanding while. While tadi, kalau kita ada kondisi dan inkremen, lebih baik kita menggunakan for. Kenapa? Dia hanya isi dari pernyataannya hanya pernyataan yang diulang. Sedangkan pada while, pernyataan increment terdapat di dalam pernyataan yang diulang dan variabel awal ada sebelumnya. Pada for integer pencacah sama dengan 1, pada kondisi pencacah kecil sama dengan 6, maka pencacah diinkremenkan sampai maksimal batas 6 ini. Itu untuk for. Sedangkan pada while, integer pencacah sama dengan 1, itu beda statementnya, dan kita menggunakan while pada konsep do while atau while sama saja. Kita membuat pernyataan dan inkremennya di dalam pernyataan. Ini kondisinya, hanya kondisi saja. Jika caranya seperti ini, lebih baik kita menggunakan for saja, hanya dengan satu kali atau satu baris statement, di mana isinya hanya pernyataan yang akan diulang sesuai dengan kondisi ini. Oke, itu perbedaannya. Pada for hanya bisa untuk pengulangan, di mana sifatnya menaik increment dan menurun decrement. Ini adalah contoh, dan di sini juga terdapat beberapa kesalahan yang saya lihat. Nah, mari kita mencoba coding ini.
jika ada keterangan ini dan ini, maka di sini menggunakan precompiler. Seperti pada modul 6.2 sebelumnya, itu adalah langkah-langkahnya. Saya di sini sudah membuat pada modul 6.2. Saya hanya menambahkan pada survelnya saja dengan mengklik kanan add new item. Nah, sini kita beri nama modul 6.2. Maaf, 6.3 dengan judul for atau pengulangan. Dan klik add jika sudah selesai dengan membuat nama judulnya. Ini adalah hasil. Mari kita langsung mencoba coding yang ada di sebelah kiri ini. Saya mengcopy isi judul ini. Dan mengcopy standarnya. Dengan isi yang berbeda. Saya hanya mengcopy standarnya saja. Nah, ini include standar AFX, include IOStream bukan IOStreaming seperti ini, standar namespace dengan S1, fungsi to main, dan return. Itu adalah satu kesatuan dengan menggunakan precompiler. Oke, kita akan membuat isi dari fungsi main. Pengulangan menaik atau bisa disebut juga increment. Kita berikan judul itu. Terus for nah, di sini kita membuat variabel yang namanya c sama dengan 0. C kecil dari 10, berarti dia dimulai dari 0 sampai dengan 9 karena kecil dari 10 bukan kecil sama dari 10, dan diinkrementkan. Pembuka blok pernyataan. Kita memprint C, nilai C tambah 1, and then penutup blok pernyataan dari kondisi for, dan memprint F atau cout new line dan judul pengulangan menurun. Di sini kita membuat sekaligus dua contoh pengulang menaik dan menurun, di mana yang bisa disebut juga increment atau decrement. Menurun itu adalah decrement. Dengan nama variabel D sama dengan 10. Tadi karena ini menurun, dia menurun dari yang terbesar ke yang terkecil, yang nilai awalnya 10, di mana batasnya D besar dari 0
atau sampai dengan 1 dan D diinkrementkan. Membuka blok pernyataan cout nilai D, inline, dan penutup statement. Jangan lupa penutup blok pernyataan dan sistem pause. Di sini bukan puasa tapi pause. Dia berhenti, bukan menahan. Pause dan return sudah. Nah, kenapa di sini kesalahan dan juga di sini kesalahan? Karena kita belum menginputkan tipe data dari integer ini. Bisa kita inputkan langsung dari sini dengan nama integer, dan juga ini integer, atau bisa kita buat di luarnya. Kita membuat enter 2 kali biar lebih jelas. Nah, mari kita coba menjalankannya dengan mengklik local Windows debug. Nah, di sini ada kesalahan. Karena di sini mode sebelumnya masih ada. Kita coba keluarkan dahulu dengan klik kanan exclude from project. Dia mengeluarkan. Nah, judulnya pengulangan for. Nah, mari kita coba menjalankannya. Nah, ini adalah hasil pengulangan. Masih ada kesalahan. Di mana kesalahannya terdapat pada new line dengan tanda kutip, bukan tanda petik. Jadi kita coba jalankan lagi. Nah, ini adalah hasilnya. Pengulangan menaik memulai dari nilai 0. Nah, ini. Nah, mulai dari nilai 0, dia menginkrementkan menjadi nilai 1. Saya bilang ini dimulai dari 0, tetapi pada hasil print dia C plus 1. Jadi 0 yang ditampilkan sekarang sebenarnya 0. Selanjutnya dia membaca C plus 1. 0 plus 1 adalah 1. Selanjutnya dia mengulang, diinkrementkan, mengulang yang tadinya 1, yang tadinya pada si ini 0 ditambahkan jadi 1. Apakah memenuhi kecil dari 10? Jika memenuhi, dia menambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai 9. Apakah kecil dari 10? Iya, dia akan menambahkan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Begitu juga dengan penurunan. Dimulai dari 10, benar dimulai dari 10 karena di sini tidak ada plus 1. Sampai D besar dari 0, yaitu nilainya 1, dan D diinkrementkan. Dia akan memberi nilai D terlebih dahulu 10, diinkrementkan menjadi 9. 9 apakah besar dari 0? Jika iya, dia memprint sampai dia bernilai
tidak memenuhi besar dari 0 lagi sampai 1. Gimana jika 0, nilai D0 tidak besar dari 0? Dia sama karena di sini syaratnya besar dari 0. Nah, ini adalah hasil dari pembuatan program saya tentang pengulangan menggunakan for. Terima kasih kepada penonton setia saya. Selamat menggunakan, selamat belajar, dan selamat memahami. Semoga bermanfaat bagi Anda yang sudah melihat tutorial saya.